one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil progresan kami dalam pengerjaan mata kuliah proyek 2. Nah, dalam pengerjaan mata kuliah proyek 2 ini, kami merancang sistem informasi dalam sektor pertanian, yaitu sistem informasi pengelolaan inventaris dan monitoring penyewaan alat mesin pertanian di Kabupaten Fadilah, Desa Randusari. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revani Azahra Ramadhani dan rekan saya Andea Asmana. Saya Lukiano Fajarna Ilmiati. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja masuk ke tahap presentasi. Yang dimana yang pertama itu ada latar belakang. Ketersediaan Alsintan cukup memadai dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja petani, mempercepat proses tanam dan panen, serta menekan biaya produksi. Namun, pengelolaan inventaris dan penyewaan Alsintan masih dilakukan secara manual, sehingga data dapat tidak tercatat dengan baik. Sulit diakses dan tidak tersedia riwayat penyewaan. Hal ini menyulitkan pengurus dalam memonitoring perencanaan serta mengambil keputusan dan juga menyulitkan petani untuk memperoleh informasi serta melakukan penyewaan Alsintan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi berbasis web dan mobile yang mampu mempermudah pengelolaan alat inventaris serta penyewaan Alsintan secara efisien dan terintegritas. Ini adalah terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Nesi et al. Pada 2024, sistem informasi peminjaman inventaris desa meningkatkan efektivitas pengelolaan aset. Yang kedua oleh Wastu pada 2026, yaitu website monitoring Alsintan meningkatkan efisiensi dan pemantauan real-time. Yang ketiga, Alat et al. Pada 2026, aplikasi mobile Sitandes meningkatkan efisiensi dan transparansi peminjaman alat. Yang keempat, oleh Prayoga pada 2025, sistem monitoring Alsintan mempercepat pelaporan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, oleh Tripuji Saputra et al. Pada 2024, sistem berbasis progresif web apps mempermudah penyewaan Alsintan namun masih terbatas pada website. Berdasarkan hal tersebut, maka kelompok kami mengembangkan sistem yang bernama Simantan, yaitu sistem informasi manajemen Alsintan berbasis web dan mobile serta termasuk dalam pilar Smart Governance dengan konsep Digital Public Service System yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan pengelolaan Alsintan. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, terdokumentasi, mudah dimonitoring, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ini adalah terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Nesi et al. Pada 2024, sistem informasi peminjaman inventaris desa meningkatkan efektivitas pengelolaan aset. Yang kedua oleh Wastu pada 2026, yaitu website monitoring Alsintan meningkatkan efisiensi dan pemantauan real-time. Yang ketiga, Alat et al. Pada 2026, aplikasi mobile Sitandes meningkatkan efisiensi dan transparansi peminjaman alat. Yang keempat, oleh Prayoga pada 2025, sistem monitoring Alsintan mempercepat pelaporan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, oleh Tripuji Saputra et al. Pada 2024, sistem berbasis progresif web apps atau web aplikasi mempermudah
penyewaan Alsintan, namun masih terbatas pada website. Berdasarkan hal tersebut, maka kelompok kami mengembangkan sistem yang bernama Simantan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Alsintan. Adanya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme pengelolaan inventaris yang saat diterapkan di Gapoktan. Yang kedua, bagaimana prosedur penyewaan Alsintan saat ini. Yang ketiga, permasalahan apa saja sih yang dihadapi dalam proses pencatatan, penyewaan, dan pemantauan Alsintan di Gapoktan ini. Yang keempat, apa solusi dari permasalahan pengelolaan inventaris dan proses penyewaan yang tidak termanajemen dengan baik. Yang kelima, bagaimana sistem informasi ini dapat membantu dalam proses pengelolaan dan penyewaan Alsintan di Gapoktan Fadila Desa Radusari ini. Adanya batasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup penyewaan Alsintan terbatas dan hanya pada konteks lingkungan Gapoktan Fadila Desa Radusari. Yang kedua, fokus inventaris yang dikelola sistem hanya pada jenis Alsintan saja. Yang ketiga, sistem dirancang berbasis website dan mobile. Yang keempat, sistem ini akan diterapkan dan hanya dapat diakses oleh pengurus Gapoktan serta anggota kelompok tani yang tergabung ke dalam Gapoktan Fadila Desa Radusari. Yang kelima, fitur-fitur pada sistem meliputi landing page, from register, from login, from petani, laman dashboard, laman data admin, fitur stok alat, real time, fitur daftar alat, fitur penyewaan alat, fitur pilihan metode pembayaran, fitur pengembalian alat, fitur reset password admin, fitur tambah alat, dan laman logout. Selanjutnya adanya tujuan proyek. Yang pertama, menciptakan sistem yang dapat mengolah data inventaris dan penyewaan Alsintan secara terpusat dan terstruktur. Yang kedua, merancang dan membuat sistem informasi bernama Simantan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris dan permudah dalam memproses penyewaan alat pertanian sehingga alat dapat mesin pertanian pada Gapoktan Fadila Radusari dapat dimonitoring dengan baik. Yang ketiga, mengimplementasi sistem informasi yang dapat diakses oleh pengurus Gapoktan untuk mempermudah pemantauan Alsintan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adanya manfaat proyek. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi teoritis mengenai penerapan TIK untuk manajemen inventaris dan alat di lingkungan Gapoktan. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam penerapan konsep smart government pada kelembagaan desa. Yang kedua, yaitu adanya manfaat praktis. Yang pertama, memudahkan akses informasi terkait tersediaan alat pertanian kepada kelompok tani bagi kelompok tani. Yang kedua, mempercepat proses penyewaan dan pengembalian alat pertanian oleh kelompok tani. Dan bagi mitra, yaitu pertama, meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris dan Gapoktan Fadila Radusari. Yang kedua, mempermudahkan Gapoktan dalam memonitoring penyewaan alat pertanian. Baik, selanjutnya masuk ke tahap metode pelaksanaan, di mana dalam metode pelaksanaan ini yang pertama yaitu ada alur pengerjaan proyek. Dalam pengerjaan proyek, kami sepakat menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle dengan modelnya yaitu waterfall. Alasan kami menggunakan model waterfall yaitu karena alur pengerjaan proyek dalam model waterfall ini dilakukan secara berurutan, bertahap, dan terstruktur, di mana ada 6 tahapan utama, yaitu ada requirements, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Di mana yang pertama itu ada tahap requirements, di mana dalam tahap ini kami melakukan diskusi tim untuk menentukan judul proyek yang akan kami gunakan untuk pengerjaan mata kuliah proyek 2 ini. Dan di dalam diskusi itu juga kami menentukan mitra. Selanjutnya kami mendatangi mitra untuk melakukan observasi, di mana observasi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan inventaris dan juga penyewaan dan monitoring penyewaan yang sedang berjalan, di mana dalam observasi ini ditemukan bahwa proses pengelolaan inventaris dan penyewaan itu masih dilakukan secara manual. Dan selanjutnya kami juga melakukan wawancara bersama mitra untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam sistem, seperti data anggota kelompok tani dan juga data Alsintan yang tersimpan di Gapoktan Fadila. Dan di tahap terakhir requirements ini kami melakukan diskusi kembali untuk menentukan metode yang akan kami gunakan dan juga alat dan bahan yang dibutuhkan dalam perancangan sistem. Tahap yang kedua yaitu tahap desain, di mana dalam tahap desain ini kami melakukan pembuatan UML, yaitu seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan kami juga
melakukan perancangan database, yaitu dengan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Terus kita juga ada pembuatan mapping table. Dan yang terakhir, di dalam tahap desain ini kami membuat prototype sistem baik berupa berbasis website maupun mobile dengan menggunakan toolsnya yaitu Figma. Selanjutnya ada tahap development, di mana dalam tahap development ini kami mengimplementasikan prototype sistem yang telah kami buat ke dalam atau ke penulisan kode program, di mana ada beberapa fitur utamanya, yaitu ada landing page, ada register atau login, ada laman dashboard, ada form penyewaan, ada laman riwayat penyewaan, ada fitur edit profile, ada fitur tambah alat, ada fitur konfirmasi penyewaan, fitur konfirmasi pembayaran, fitur ubah status penyewaan, lalu ada fitur edit alat, fitur hapus alat, dan ada fitur logout. Selanjutnya, tahap testing. Di tahap testing ini, kami melakukan uji fungsional sistem dengan metode black box testing, di mana tahap testing ini bertujuan untuk menentukan apakah atau memeriksa apakah sistem yang telah kami buat itu sesuai dengan kebutuhan mitra dan pengguna, dan apakah setiap fiturnya itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tahap deployment, di mana tahap deployment ini merupakan tahap implementasi sistem, di mana dalam tahap deployment ini dilakukan setelah sistem berhasil dibuat atau dirancang dan lulus uji fungsional. Dan di tahap deployment ini sistem kami, yaitu sistem Simatan, itu diterapkan di mitra dan pengguna dalam ruang lingkup Gapoktan Fadilah Desa Randusari. Dan yang terakhir itu adalah maintenance, di mana dalam maintenance ini kami melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kinerja sistem berjalan dengan lancar, dan kami juga akan memperbaiki bug atau masalah jika ada, dan kami juga akan melakukan pembaruan jika diperlukan. Selanjutnya, setelah alur pengerjaan proyek, yang kedua ada proses bisnis manual, di mana proses bisnis manual ini merupakan serangkaian aktivitas atau proses yang dilakukan secara manual di Gapoktan Fadilah, di mana yang pertama itu di sini sudah digambarkan dalam use case bisnis. Yang pertama itu ada mengelola alat mesin pertanian yang dilakukan oleh petugas Gapoktan, lalu ada menawarkan alat mesin pertanian yang dilakukan dari petugas Gapoktan kepada anggota kelompok tani atau petani, dan lalu ada penyewaan alat mesin pertanian yang dilakukan oleh anggota kelompok tani, dan ada pengembalian alat dari anggota kelompok tani atau petani ke petugas Gapoktan. Dalam proses bisnis Gapoktan Fadilah ini ada dua proses utama, yaitu ada proses pengelolaan alsintan dan proses penyewaan alsintannya. Yang pertama itu proses manual dalam pengelolaan alsintan dilakukan, yaitu dengan cara petugas Gapoktan itu mendatangi langsung gedung yang menyimpan alsintan. Nah, lalu si petugas Gapoktan ini melihat, menghitung, dan memeriksa kondisi alsintan tanpa adanya pencatatan. Tentu saja hal ini tidak efektif karena menyulitkan dalam proses monitoring atau pengelolaan alsintannya. Nah, proses utama yang kedua yaitu ada proses penyewaan alsintan, di mana proses penyewaan alsintan ini juga dilakukan secara manual, yaitu tahapannya yaitu petani datang ke Gapoktan, lalu petani menyampaikan tujuannya yaitu untuk menyewa alsintan dengan memberitahu jenis dan juga jumlah alsintan yang akan disewa kepada petugas. Nah, lalu petugas memberikan informasi terkait biaya sewa yang harus dibayar oleh petani. Dan selanjutnya, petani melakukan pembayaran biaya sewa, dan terakhir petugas meminjamkan alsintannya kepada petani. Use case system yang kami usulkan untuk memperbaiki masalah yang ada pada proses manual yaitu memiliki dua aktor utama, ada petugas Gapoktan sebagai admin dan ada anggota kelompok tani atau petani sebagai pengguna, di mana dari sisi pengguna ini dapat mengakses sistem, lalu pengguna juga dapat mengakses dashboard, di mana sebelum mengakses dashboard ini pengguna harus melakukan register dan login terlebih dahulu. Selanjutnya, pengguna dapat
mengakses atau menggunakan fitur edit profile jika ada informasi, misalnya nama atau email yang salah input. Nah, selanjutnya dari sisi pengguna juga bisa melihat daftar Alsintan yang tersedia. Nah, dari sisi pengguna juga dapat melakukan penyewaan Alsintan dengan menggunakan fitur sewa alat, lalu si pengguna mengisi form penyewaannya dan mengajukan penyewaannya. Dan selanjutnya penyewaannya itu akan disetujui oleh pihak admin. Selanjutnya dari sisi pengguna itu bisa melihat riwayat penyewaan, di mana riwayat penyewaan ini berisi detail penyewaan berdasarkan data mockup, yaitu pertama landing page, yang kedua from register, yang ketiga from login, yang keempat yaitu dashboard halaman admin, meliputi ada total penyewaan, menunggu, selesai, total alat, status penyewaan, dan ini untuk menunggu bila mana ada persetujuan. Nah, dan di sini seperti ini ada akses cepat, yaitu tambah alat, konfirmasi alat, dan ada alat sedang dipakai atau tidak, dan ini adanya riwayat juga sama. Di sini ada dashboard pengguna, yaitu sama seperti admin, tidak beda jauh. Cuma di sini ada profilnya juga ya. Nah, di sini juga ada dashboard, riwayat, sewa alat. Dan yang dibedakan kalau di si petani insert itu ada pilih alat, tanggal, sewa, upload, dan keterlambatan. Ini keterangan opsional ya. Nah, oke. Selanjutnya ada progresan atau capaian proyek kami pada saat ini. Nah, selama proses pengerjaan proyek kurang lebih 2 bulan, kami sudah melakukan atau menyelesaikan proposal bab 1, lalu ada proposal bab 2, lalu ada beberapa bagian di proposal bab 3 seperti perancangan UML, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, lalu ada perancangan database-nya ERD, dan ada mapping table. Nah, selanjutnya kami juga sudah menyelesaikan proposal di bab 4. Nah, yang kedua kami juga sudah membuat prototype sistem web. Nah, kami juga sudah melakukan pembuatan web dengan tingkat penyelesaiannya sekitar kurang lebih 70%. Di mana saat ini kami sedang proses pembuatan prototipe untuk mobile, dan kami juga sedang proses penyelesaian penulisan kode program web yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap pengujian dan penyelesaian proposal hingga bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan proyek dan pembagian tugas dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, L.I. Luciano Fajarna Ilmihaki, yang kedua R.A. Revani Azahra Ramadhani, yang ketiga A.A. Andea Asmana. Jadwal kegiatan dibuat dengan patokan bulan atau per minggu. Jadwal kegiatan proyek dan pembagian tugas. Pada bulan kedua, minggu pertama dan minggu kedua, tim kami melakukan recruitment dengan diskusi tim, observasi, wawancara, dan analisis. Lalu capaiannya menghasilkan ide proyek, identifikasi permasalahan, mitra, kerjasama mitra, dan pembagian tugas. Pada bulan kedua, minggu ketiga dan keempat, tim kami melakukan penyusunan proposal batu. Keterangannya menyusun latar belakang, rumusan masalah, batasan skala, manfaat proyek, dan sistematika penulisan. Yaitu hasil capaian proposal batu. Baik, cukup sekian pemaparan progresan atau presentasi dari kelompok 3. Untuk progresan selanjutnya akan segera kami selesaikan
Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau dalam presentasi kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.